Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Senin 17 April dengan judul Dibukanya Kitab-Kitab di depan Majelis Pengadilan. Firman Tuhan di dalam Daniel 7 ayat 9 dan 10. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari apa yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Adik saya mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh perusahaan tempat dia bekerja beberapa tahun yang lalu. Ketika itu, banyak sekali karyawan, termasuk adik saya, yang sedih sekaligus geram sebab mereka sudah mengabdi berpuluh tahun lamanya di perusahaan tersebut. Namun dengan semena-mena mereka diusir dari tempat itu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Bagai disambar petir rasanya ketika di hari Senin mereka mendapati bahwa seluruh pintu gedung sudah ditutup oleh pihak perusahaan. Teringat anak istri yang menunggu upah suami atau ayahnya setiap bulan. Sungguh terpukul mereka. Melakukan demonstrasi sudah tidak didengar. Mediasi pun telah dilakukan berkali-kali dan ketika akhirnya maju ke pengadilan, mereka dinyatakan menang. Sungguh lega dan bersyukur. Namun sekali lagi terbukti bahwa tidak ada keadilan di muka bumi ini. Sebab ketika naik banding, mereka dinyatakan kalah. Puji Tuhan, adik saya dan teman-temannya yang bersama-sama berjuang bagi hak-hak mereka tidak putus harapan. Sebab mereka sadar bahwa nanti Tuhanlah yang akan membalas perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas nasib mereka itu. Keadilan sejati tidak pernah akan didapatkan di bumi ini. Ini sebuah kenyataan pahit yang harus kita terima selama kita hidup di dunia ini. Seperti dalam kesaksian hari ini, di mana hak-hak karyawan tidak diberikan penuh sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kekuasaan dari yang lebih tinggi jabatan serta pengaruhnya masih tetap akan menang dengan berbagai cara. Namun, di pengadilan Tuhan tidak akan ada kecurangan. Pemandangan yang dilihat oleh Nabi Daniel ini sungguh menggetarkan jiwa. Sebab ini adalah pemandangan persidangan di surga yang dimulai ketika tahta diletakkan dan yang lanjut usianya mengambil tempat duduknya. Yang penting untuk diperhatikan tentang penghakiman ini adalah bahwa hal itu terjadi setelah periode 1260 tahun aktivitas tanduk kecil, 538 sampai 1798 Masehi. Lihat Daniel pasal 7 ayat 7 dan 8 dan ayat 19 sampai 25. Tanduk kecil adalah raja yang akan melakukan 3 tindakan melawan hukum. Pertama, mengucapkan kata-kata sombong terhadap yang maha tinggi. Kedua, menganiaya orang-orang kudus yang maha tinggi. Dan ketiga, berniat untuk mengubah waktu dan hukum. Siapa dia? Akan lebih dijelaskan dalam renungan-renungan selanjutnya. Penghakiman yang dimaksudkan di sini berbeda dari gambaran penghakiman dari kemah dan bait suci. Ini adalah penghakiman universal. Jadi bukan hanya tentang penghakiman bagi tanduk kecil, tetapi juga tentang orang-orang kudus dari yang maha tinggi yang pada akhirnya akan menerima kerajaan.
Daniel 7 menyiratkan bahwa penghakiman dilakukan setelah serangan tanduk kecil itu terhadap Allah dan umatnya, yakni setelah kurun waktu 1260 tahun. Dan jika kita meneliti sejarah, maka kita akan temukan berakhirnya kuasa tanduk kecil itu pada tahun 1798. Bila Anda masih kurang paham tentang nubuatan ini, banyaklah belajar sehingga Anda tidak akan tertipu dengan nubuatan-nubuatan palsu yang akan menyesatkan Anda. Baca Matius 24. Roh Kudus akan berbicara kepada Anda bila Anda sungguh-sungguh ingin mempelajarinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.